Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Di antaranya adalah nikmat yang sekarang kita rasakan berupa waktu luang yang diisi dengan kebaikan, yakni mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang telah diberikan ini menambah keimanan, bukan hanya menambah wawasan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita tiba di hadis ke-366 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minah, jangan jadikan seseorang sebagai sahabat kecuali dia adalah orang mukmin. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan biarkan ada yang memakan makananmu kecuali dia adalah orang yang bertakwa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang tidak mengapa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita dengar dengan jelas memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran penting, yakni bagaimana seorang muslim memilih sahabat yang baik, ya. Kita tahu tentunya tidak semua orang yang bermuamalah dengan kita adalah sahabat. Orang-orang yang kita kenal, yang bersosial dengan kita, derajatnya berbeda-beda. Ada yang hanya kenal nama, ya, guru misalnya, Ustaz Fauzi atau Ustaz Ade, ya, ngajar IPA baru tahun ini misalnya di kelas 9B. Antum tahu santri namanya Fulan bin Fulan? Oh iya tahu, tapi hanya tahu nama aja, nggak tahu anaknya yang mana, ya. Contoh lainnya, ada juga orang yang bermuamalah bersosial dengan kita dan kita tahu wajahnya saja, ya. Siapa misalnya? Ustaz Mumtaz misalnya, ya. Ustaz Mumtaz, antum tahu santri namanya Abdullah bin Abdurrahman? Tahu santri namanya Abdullah? Anak nggak tahu nama itu. Tapi ketika ditunjukkan foto, oh itu namanya Abdullah, ya. Ada derajat-derajat kita mengenal orang lain. Maka apabila dalam atau hanya sebatas kenal nama, kenal muka, hanya rekan kerja, hanya rekan bisnis, ya, hubungan sosial yang biasa saja, maka di situ tidak mengapa, ya. Tidak mengapa bermuamalah, bersosial dengan selain orang mukmin selama ada kebutuhan dan masih dalam atau tidak melewati batas-batas yang ditetapkan, tidak berlebihan.
Akan tetapi yang menjadi pelajaran dari Rasulullah SAW dari hadis ini, jangan bersahabat. Ya, tentunya sahabat itu derajatnya lebih dari teman biasa, ya, lebih dari teman. Sahabat tentunya selalu memperhatikan satu sama lain. Bahkan mungkin walaupun tidak satu tempat kerja, walaupun tidak tinggal di daerah yang sama, ketika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain, ya, dengan seseorang, maka itu bisa kita kategorikan sebagai sahabat. Dan di situ Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk memilih sahabat yang beriman, tidak sembarangan dalam menjadikan seseorang sebagai sahabat kita. Kenapa? Para ulama menjelaskan, di antaranya famusahabatus salihin yakunun najah, fabi musahabatis salihin yakunun najah fid dunya wal falah fil akhirah. Ternyata dijelaskan oleh para ulama, memilih sahabat yang baik, memilih sahabat yang mukmin, itu adalah salah satu sebab meraih kesuksesan di dunia dan meraih keselamatan di akhirat. Fa'alal mar'i an yatakhayyara musahabatas salihin alladhi yu'inunahu ala ada'il wajibi wa hifdzil huquq. Maka setiap orang harus memilih, menyeleksi teman-temannya untuk dijadikan sahabat, diseleksi yang salih-salih saja. Ya, yang dijadikan sahabat itu yang salih saja, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Tujuannya apa? Yu'inunahu ala ada'il wajib. Sahabat yang membantu kita untuk melaksanakan kewajiban, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Saudari Aprian misalnya mencari sahabat itu based on, ya, berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan keahlian dalam sepak bola misalnya, ya. Maka Saudari Aprian misalnya anak dengan si fulan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia walaupun larinya kenceng, nendangnya hebat, main bolanya jago, tapi ternyata beliau tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Saudari Aprian lebih memilih misalnya berteman dengan Ustaz Sidik. Kenapa? Nah, walaupun Ustaz Sidik misalnya di lapangan tidak sejago anak, tapi anak tahu Ustaz Sidik adalah orang yang selalu sholat 5 waktu di masjid, menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Jadi barometer memilih seseorang sebagai sahabat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita memiliki sahabat adalah meraih kesuksesan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan dua hal ini tidak mungkin kita dapatkan apabila kita tidak berteman dengan sahabat yang saleh, sahabat yang mukmin. Ya, sahabat yang mengingatkan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita untuk menjauhi keburukan, dan juga mengingatkan kita agar tidak berlebih-lebihan dalam melakukan hal yang mubah, ya. Ini juga penting, mengingatkan kita agar kita tidak berlebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah. Itu pelajaran yang pertama, pentingnya memilih sahabat yang baik dan menjadikan patokan dalam memilih sahabat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih kesuksesan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis tadi juga mengingatkan kita, wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. Ya. Dan jangan kau berikan makananmu kepada orang lain untuk dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Apakah ini berarti kita harus juga menyeleksi, ya? Ketika mau ngasih makanan ke Kang Andi misalnya, Kang Andi antum bertakwa tidak? Kalau bertakwa saya kasih, kalau enggak saya kasih, ya.
Apakah seperti itu atau tidak? Para ulama menjelaskan bahwasannya al-muradu bi ta'am fil hadis ta'amud da'wah wa laysa ta'amul hajah, ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah makanan yang diadakan karena undangan, ya. Jadi tidak boleh mengundang orang yang tidak bertakwa, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mengundang mereka untuk duduk dan makan-makan bersama kita. Itu tidak boleh. Tetapi ketika kondisinya darurat, ya, maka itu diperbolehkan. Kita bertetangga dengan orang kafir misalnya, kemudian tetangga kita yang kafir ini, ya, kelaparan, tidak punya makanan, maka di situ fungsi makanan di situ bukan untuk menunjukkan tanda cinta, ya, tetapi memberikan makanan di situ karena tetangga kita membutuhkannya, ya. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya. Dan orang-orang mukminin dulu, orang-orang mukminin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memberi makan dengan makanan yang mereka cintai kepada siapa? Yang pertama kepada orang miskin, yang kedua anak yatim, dan yang ketiga wa asira, ya, tawanan perang, ya. Ketika perang kemudian kaum musyrikin kalah, beberapa dari mereka ditawan. Nah, tawanan ini tetap diberikan makanan yang layak, bahkan makanan yang dicintai oleh kaum muslimin sendiri, ya. Padahal kita tahu tawanan adalah orang-orang kafir. Bukan hanya kafir, sebelumnya dalam perangan orang-orang yang ditawan ini adalah orang-orang yang ingin membunuh kita. Tetapi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kaum muslimin tetap memberikan makanan kepada mereka. Kenapa? Karena memberikan makanan di situ sebagai makanan yang dibutuhkan, bukan sebagai tanda cinta. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup di sini ada satu ucapan, ya, satu kalimat dari ulama kita. Beliau menyebutkan inna tab'a yusraqu minat tab'i. Tabiat seseorang itu dicuri, ya, dicuri dari tabiat lainnya. Wa ma asra'a an yasiral insan fil ittijah alladhi yahwahu sahibuhu, ya. Dan betapa mudah seseorang mengubah keinginannya, kemauannya, dan menjadikan kemauannya mengikuti kemauan sahabatnya, ya. Apalagi misalnya kita berteman bertiga, berlima, ya. Kemudian kita makan di mana nih sekarang? Akhirnya kita sebagian kita mungkin menjawab apa? Terserah, kamu saja yang pilih, ya. Kumaha maneh we, ka mana we, misalnya gitu, ya. Menyerahkan pilihan kepada teman kita. Maka di situ penting, ya, penting memiliki sahabat yang mukmin, ya, sahabat yang baik. Karena ketika kita memiliki sahabat yang baik, kemudian tanda kutip menyerahkan pilihan kepada sahabat kita, maka mereka akan menunjukkan kepada hal yang baik pula. Walil adwa qanunuha alladhi yasri fil akhlaq kama yasri fil ajsam, ya. Virus itu menular, begitu juga dengan akhlak buruk, ya. Akhlak buruk itu menular, ya. Beberapa tahun lalu ketika Covid, kita melindungi diri karena khawatir virus menular. Maka akhlak buruk pun demikian, harus dihindari agar kita tidak terpapar akhlak yang buruk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pahami menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.